Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim. Wallahu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus imam kita Bapak Haji Suradi, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para asatid, para tokoh masyarakat, para hujaj dan para hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan umur panjang. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Pada malam hari ini adalah malam yang ke-8, sungguh tidak terasa ya. Kita sudah hampir 1 minggu melaksanakan ibadah puasa. Semoga seluruh amalan ibadah puasa kita dan amalan-amalan yang lain yang kita laksanakan di bulan Ramadan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat umat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membahas suatu hadis yang berbunyi, "Ad-dunya musnad." Dunia ini ibaratkan sebuah kebun. Indonesia ini ibaratkan sebuah kebun. Tazayyanat bihamsyati asya. Dunia ini, Indonesia ini akan menjadi indah. Indonesia ini akan menjadi sejahtera kalau dihiasi dengan 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Yang pertama, ilmul ulama, ilmunya para ulama. Kita bersyukur kepada Allah, masih banyak para ulama-ulama yang merupakan al-ulama warasatul anbiya. Bahwa ulama itu adalah merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang mereka adalah mempunyai ilmu. Tentunya adalah mereka adalah sebagai pewaris para nabi. Dan para ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama yang betul-betul menjadi pewaris para nabi, adalah ulama yang dia katakan hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang tidak mempan disogok, ulama-ulama yang tidak mempan diberi jabatan. Itulah mereka ulama warasatul anbiya. Dan memang ulama-ulama yang istiqomah ini berat cobaannya. Kalau dia tidak masuk penjara, dia dibilang radikal. Maka ketika ulama yang dibilang radikal, ulama yang dibenci, maka ikutilah ulama tersebut, bahwa mereka itu adalah sebenarnya ulama, al-ulama warasatul anbiya. Mereka adalah ulama yang betul-betul menjadi pewaris para nabi. Yang kedua, dunia ini akan menjadi indah, Indonesia akan sejahtera bi'adlil umara, karena adilnya para pemimpin. Pemimpin bukan hanya presiden ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i
dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita ini adalah pemimpin. Nanti tangan kita, hati kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kalau anggota tubuh kita tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang suami adalah pemimpin. Tambah, siapa yang tanggung jawab nanti? Ada istrinya, ada anaknya. Kalau kita tidak memerintahkan pada istri kita, anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah, kelak dia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu juga seorang RT, begitu juga seorang lurah, RW, wali kota, bupati, gubernur dan presiden. Semakin tinggi jabatannya, semakin berat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia pemimpin yang adil, pemimpin yang betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, maka insyaallah pemimpin-pemimpin tersebut dia akan mendapatkan naungan kelak perlindungan di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya lawan dari adil adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak memperhatikan rakyatnya, menyengsarakan rakyatnya. Jangankan dia untuk mempertanggungjawabkan dirinya, mempertanggungjawabkan keluarganya, seluruh rakyatnya yang dia pimpin, kalau dia tidak adil dan menyengsarakan rakyat, kelak dia berat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat, di dunia pun mulai jadi mintai pertanggungjawaban. Ya, dan khawatir mama sekarang sudah mulai dibela para mahasiswa. Sekarang sudah mulai bangkit dari tidurnya. Ya, mama tenang saja. Mudah-mudahan mereka aspirasinya didengar oleh para pemimpin. Itu hak dia dijamin undang-undang. Semua bebas untuk memberikan informasi, memberikan untuk aspirasinya pada wakil-wakil rakyat yang dulu kali pilih, pada pemimpin-pemimpin yang kita pilih. Apakah dia mampu memperjuangkan untuk rakyatnya atau tidak? Kalau tidak, ya tunggulah kehancuran untuk negeri ini. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, dunia ini akan menjadi indah, Indonesia akan menjadi sejahtera. Wa ibadatul ibad, jika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bersujud, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita diingatkan semuanya syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kita belajar untuk memperbaiki diri, salat berjamaah, kita belajar untuk membaca Al-Qur'an. Insyaallah 11 bulan yang akan datang, maka keadaan masjid ini akan seperti ini, insyaallah. Kemudian yang keempat, wa amanatul duzzat. Indonesia, dunia ini akan menjadi indah dan sejahtera, tidak ada huru-hara jika seandainya para pelaku ekonomi, mereka para pedagang-pedagang beramanah menjalankan dagangan ini. Karena sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika para pedagang tidak jujur. Ya, hati-hati di bulan Ramadan wahai para pedagang, enggak boleh berbuat bohong. Apalagi kalau banyak-banyak ngambil untungnya. Minyak goreng naik. Indonesia ini adalah negara yang kaya raya, betul apa tidak? Apa yang ada di Indonesia? Sawit banyak sekali itu perkebunannya. Oh, tenang banget ibu-ibu. Tenang bu, dibelain sama mahasiswa. Sorry, gak apa-apa ya. Coba lihat, tanahnya tanah siapa? Tanah negara. Tapi yang ngolahnya siapa? Tanya aja pada mereka. Kita penghasil sawit terbesar di dunia. Kita pun banyak menghasilkan minyak. Kenapa minyak menjadi mahal? Sampaikan berapa persen naiknya? Ketika harga kata pemerintah 14.000 tidak ada semuanya. Begitu dinaikkan 20%, banyak sekali limbunnya. Yang limbun hati-hati itu. Yang kemarin wa amanatul duzzat. Ya, tidak amanah dan berdagang tidak akan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa sih dunia ini dikumpul-kumpulkan sehingga emak-emak menjerit?
Betul apa enggak? Rakyat menjerit, tapi dia dengan kekayaan. Apakah kekayaan akan dibawa untuk mati? Tidak. Utang aja membunuh 7.000 triliun. Gak apa-apa sebenarnya utang buah aja. Kayak zaman dulu saya ngalamin tahun 96, 93 lagi SD. Utang sih utang. Tapi rakyat sejadah, harga-harga murah, BBM murah, alhamdulillah. Pantas utang juga, tapi rakyat sejadah. Ini udah utangnya banyak. Kalau dihitung nih, satu bapak-bapak udah punya utang 15 juta. Hitung aja tuh kali 15 juta kali 250 juta. Siapa yang bayar? Terus kalau mati siapa yang bayar? Biarin dia aja ya. Kita utangnya. Ya. Wa amanatul tuzar. Minimal mulailah dari kita sendiri, para pedagang-pedagang di pasar alam, para pedagang-pedagang di pasar darat. Jangan suka berbuat bohong. Jujur, rezeki mah Allah yang mengatur. Ya, jangan khawatir yang lama, walaupun mahal, insya Allah Allah akan memberikan rezeki. Allah akan memberikan keberkahan di bulan Ramadan ini. Insya mudah-mudahan tanggal 11 aspirasinya didengar. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, dunia ini akan menjadi indah, Indonesia akan sejahtera. Wa nasihatul muhtaribin. Disiplinnya para pekerja. Tapi insya Allah para pekerja kita disiplin. Insya guru aja 6.20 udah masuk, pulang jam 15. Saya kita. Bapak-bapak jam 8, sekarang dikurangi hanya 1 jam. Disiplinnya minta pun alhamdulillah, pakai tik jari lagi. Coba kalau sholat 5 waktu disiplin. Begitu sebelum ada pakai tik jari. Kamu lebih apa tuh? Lebih takut sama bosnya di dunia daripada Allah Subhanahu. Apalagi sekarang waktu subuh, sini subuh masih penuh kan? Alhamdulillah. Siapa istiqomah subuh perhatiannya? Karena kalau kita ingin melihat orang yang beriman, lihat waktu subuh. Kalau kita lihat ingin orang-orang muslim, lihat tuh Idul Fitri, Idul Adha, mau puasa, mau kagak, dia ikut. Tapi kalau waktu subuh, yang biasanya bukan Ramadan, mungkin di sini berapa kali? Paling 1, 2, 3, 4. Tapi sekarang sudah mulai maju. Tarawih aja udah mulai maju. Bisa gak kita istiqomah di bulan Ramadan ini? Karena kalau kita mampu menjaga subuhnya, 4 waktunya pun akan bisa menjaga. Kalau kita bisa disiplin dengan bekerja kita, bisa gak disiplin dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Indonesia tercinta ini, negara kita yang memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kepemimpinannya. Dan itu rasain aja. Ada siapa yang belum ini? Kita semua sekarang akan merasakan hasilnya. Alhamdulillah. Bagaimana para ulama dulu? Kita semua pilih pemimpin yang betul-betul, pemimpin yang adil, pemimpin yang ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan berkecil hati. Di bulan Ramadan ini kita berdoa. Yakinlah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ke depan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, negeri yang penuh ampunan. Tentunya akan menjadikan negeri